Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan kegiatan inspirasi sebagai satu juga jurus kita hebat yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sudah bersolawat di ruang sidang Jakarta Anda untuk mendengarkan saya berbagi praktek baik seperti itu Bapak Ibu yang harapannya pada kesempatan siang hari ini kita bisa saling sharing, saling berbagi untuk apa ya istilahnya untuk berbagi ilmu dan terkait dengan materi 7 jurus BK Hebat. Sebetulnya 7 jurus BK Hebat ini tidak hanya harus dimiliki guru BK saja gitu, tapi seluruh guru yang ada, baik itu guru TK, SD, SMP, SMA ataupun sampai bahkan dosen pun harus memiliki 7 jurus ini. Jadi pada kesempatan siang ini saya akan melaporkan kegiatan yang sudah saya lakukan untuk praktek on the job learning 1 dan 2 daripada ini adalah imbas dari bintang yang saya laksanakan pada bulan kemarin di Solo. Jadi bersama dengan Pak Komandan dan bulan kemarin dari Rifana itu PM, namun ini yang amal dekat seperti itu. Saya lanjutkan singkat mawar. Jadi di Bintek BK kemarin di bawah itu untuk kegiatan Bintek tidak menggunakan materi, namun namanya jurus. Kenapa jurus? Karena kalau ilmu itu bisa indah, tapi kalau jurus katanya dari atau masalah kemarin itu kalau jurus kalau kita bisa menguasai itu, insya Allah nanti untuk aplikasinya kita juga lebih mudah. Jadi ada 7 jurus Bapak Ibu yang harus kita kuasai bersama. Ini untuk Bapak Ibu guru umum juga dengan BK, tapi atau juga wanita juga. Ada yang pertama adalah kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Dari 7 jurus ini memang ada 5 yang aspeknya itu adalah siswa, lebih kepada siswa, penerapan untuk siswa ini. Kemudian orang ini adalah aspek sistem atau manajemen yang dimana dari poin 6 dan 7 ini yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau poin 1 sampai 7 seluruh elemennya dari siswa atau guru bisa menguasai, namun yang 6 dan 7 itu hanya guru. Ya, ini difokuskan untuk guru. Jadi ada 7 ya Bapak Ibu, ada kenali potensi bagi asesmen barang minat untuk yang mata awal, kemudian kelola emosi untuk pembelajaran istilahnya sekarang SEL ya Pak Komandan dulu, SEL ya. Kemudian membuka resiliensi atau daya learning, jaga konsentrasi, jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, kemudian tujuan diseminasi kali ini guru BK mampu berbagi pengalaman dan ilmu terkait penanganan siswa di satuan pendidikan bersama guru mapel atau wali kelas agar siswa mampu menjadi pribadi yang mandiri dan tumbuh sesuai dengan potensinya. Bapak Ibu, yang pertama saya akan melaporkan kegiatan yang sudah saya lakukan untuk on the job learning 1. Karena dari 7 jurus itu saya menerapkan 2, karena memang target dari AMS itu ada 2 ada 2 jurus yang harus diterapkan. Jadi saya pilih 2, yaitu kenali potensi dan resiliensi. Dan yang pertama adalah ini Bapak Ibu guru. Jadi saya ambil jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Apa saja yang saya lakukan? Jadi untuk pelaksanaan yang pertama, guru BK melakukan yang klasikal bersama kelas 10 PPLG 2 dengan responden 36 siswa gitu. Itu kegiatan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2025 di ruang BK dengan multimedia. Tapi untuk kegiatan klasikal sendiri kita fokusnya kemarin di multimedia. Kemudian kegiatan bimbingan klasikal dilakukan selama 2 jam pembelajaran. Yaitu bagi atas kegiatan pemberian materi layanan, asesmen kemampuan dan referensi. Nanti saya akan jelaskan saja. Kemudian selanjutnya kegiatan asesmen siswa meliputi tes multiple intelijen dan gaya belajar menggunakan platform akupintar.com. Ini juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru wali kelas ataupun guru mapel untuk melihat dari kelas awal pelajaran itu kira-kira mana yang pinter di gaya belajar visualnya yang lebih dominan atau kinestetiknya atau auditornya dengan platform ini saja akan saya jelaskan. Dia yang lain semua membuat rencana tidak lanjut dari layanan yang diberikan. Oke,
Kemudian tujuan dari program saya yang pertama yaitu guru BK dan guru mapel mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakat, mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan melalui platform yang tadi sebenarnya asesmen itu banyak alatnya. Ya, tapi yang kita berikan, saya berikan kemarin itu menggunakan platform Akopita karena itu sudah gratis disediakan oleh pemerintah lewat website dan semua anak sudah bisa menggunakan ngecek ataupun mengisi lewat handphone ya seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu untuk proses kegiatan yang saya laksanakan pada ujian 1 itu mengikuti 4 tahapan, ada istilahnya ARKA ya, kita menyebutnya ARKA. Ada aktivitas yang saya lakukan adalah yang pertama melakukan pertanyaan formatif dan studi kasus terkait dengan materi yang saya berikan tentang tadi nilai potensi. Kemudian refleksi itu diskusi menggali makna dari materi. Kemudian konseptual memberikan informasi tentang materi inti dan aplikasi membuat rencana tidak lanjut dari materi yang telah diberikan. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau mau dicek nanti bisa diterapkan di kelas yang panjenengan untuk benar-benar panjenengan itu bisa mengelola kelas dengan baik karena mesti ada anak yang ketika kita ceramah saja anak itu tidak mau mendengarkan. Tapi ketika kita menggunakan slide ataupun gambar ataupun kita menggunakan video atau grafis itu ada anak yang dia lebih excited menerima pelajaran dari kita. Dan untuk melihat ini Bapak Ibu, untuk mengukur kira-kira anak-anak kita itu lebih dominan gaya belajarnya yang apa? Apakah auditory, apakah visual, apakah kinestetik? Salah satunya dari ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak cuma disuruh untuk masuk ke website ini, disuruh mengerjakan dari 12 slide soal, kemudian di situ langsung muncul anak ini kriterianya dominannya yang mana? Itu nanti dengan bisa mengklasifikasikan kira-kira dari 36 itu mana yang condong ke auditory, mana yang condong ke kinestetik, mana yang condong ke visual. Jadi ketika dengan menjelaskan pasti akan ada sedikit istilahnya perlakuan yang berbeda seperti itu. Anak yang sering melihat itu kalau mendengarkan kadang bosan kalau yang gambar-gambarnya seperti ini. Nah, oleh karena itu panjenengan juga perlu untuk mengetahui alat tes ini. Ini Bapak Ibu lewat platform Akopita.com. Banyak juga ada belajar, ada kemampuan kompetensi belajar juga. Kemudian untuk referensi yang saya berikan ke anak untuk yang tahapan kedua karena tadi di aktivitas ya. Jadi aktivitas yang pertama anak suruh masuk ke platform Akopita, kemudian dia mengisi mengisi form yang ada di dalam, kemudian muncullah hasil. Setelah muncul hasil, kita berdiskusi Bapak Ibu untuk menggali makna dari kira-kira dari anak-anak itu mana yang paling dominan. Nah dari anak-anak 10 MPL 2 ternyata ini saya menemukan keunikan ya. Yang cowok-cowok itu harus separuh lebih malah kebanyakan kecerdasan logis dan matematik. Padahal biasanya anak-anak cowok itu kan dengan matematika itu kan kurang minat gitu. Kebanyakan kan ke kinestetik gitu. Dan malah justru yang di kelas 10 MPL 2 itu malah kebanyakan pada minat matematika. Gitu. Ini yang kita laksanakan pada saat refleksi di kelas 10 MPL 2. Kemudian untuk yang ketiga untuk tahapan yang ketiga adalah konseptualisasi. Di sini saya menjelaskan tentang macam-macam kecerdasan majemuk dari kecerdasan kinestetik, audio visual, kemudian kecerdasan visual spasial, kemudian ada interpersonal, intrapersonal, kemudian ada kecerdasan musikalisasi, kemudian ada kecerdasan yang terakhir adalah naturalis. Saya tidak akan banyak menjelaskan tentang materi. Di sini yang menjelaskan apa yang saya sampaikan pada saat melakukan praktek ujian 1. Kemudian yang terakhir untuk aplikasinya di sini saya membantu siswa menemukan cara belajar yang tepat. Dilanjutkan dengan saya membantu siswa merencanakan karir di masa depan berdasarkan hasil asesmen di awal. Meskipun ini tidak akan menentukan nanti dia ke depannya apa tidak, anak-anak itu dengan dia dari 8 kecerdasan itu, umpamanya dia seorang yang menonjol itu di kecerdasan musikalisasi atau musikal gitu. Jadi anak tersebut mungkin bisa diarahkan menjadi musisi atau mungkin penyanyi atau mungkin komposer dan lain-lain. Jadi siswa saya arahkan untuk membuat rencana karir berdasarkan hasil tes di platform Akopita.com. Kemudian untuk gaya belajar, rata-rata anak yang memiliki kecerdasan audio atau
ataupun auditori ataupun yang terkait dengan pendengar ya, anak-anak tersebut rata-rata pengennya caranya belajar sambil mendengarkan musik. Nah, padahal untuk mendengarkan musik apabila dilaksanakan di kelas kan sudah tidak boleh nih. Ya paling tidak anak-anak itu ketika belajar di rumah bisa dioptimalkan dengan musik, namun ketika di kelas ya dia harus fokus mendengarkan bapak ibu guru ketika menjelaskan. Dan kemudian untuk yang visual itu saya mohon untuk bapak ibu guru apabila ada anak-anak kok Bu, mau saya ada gambar atau grafis, ya harapannya kita sebagai pendidik masa kini nih, harapannya kan kita tidak hanya menjelaskan secara verbal saja, namun kalau kita ada media audiovisual kan jauh lebih bagus gitu untuk mensupport anak-anak yang memang punya kemampuan belajar yang di di visual gitu deh. Nah, namun yang kinestetik agak berbeda nih Bapak Ibu. Anak-anak dengan tipikal kinestetik banyak kita jumpai di jurusan TKR. Setengah jam saja, enggak setengah jam lah, 20 menit kita ngomong, anak-anak harus pelisian, ya kan? Nah, anak-anak itu udah bisa, saya kira butuh lebih berpengalaman di menangani anak TKR. Pasti sudah punya cara bagaimana mengajar anak TKR. Tidak bisa kalau anak TKR suruh diam saja, tidak bisa. Harus guru itu punya strategi untuk anak ini tetap mendengarkan, namun dia juga bisa bergerak gitu. Kadang nih, saya kalau lihat anak TKR sambil jalan-jalan gitu, sambil ya kemana-mana yang penting masih dalam kondisi yang bisa kita kendalikan seperti itu. Kalau kinestetik memang agak sulit kalau di kelas. Kalau olahraga ataupun praktek di luar itu mereka langsung bisa. Tapi kalau untuk di kelas akan tidak sulit. Jadi Bapak Ibu, kemudian yang selanjutnya laporan modul learning untuk yang kedua yaitu adalah tumbuhkan resiliensi Bapak Ibu. Resiliensi itu dia penting. Kita tahu sendiri anak-anak kita itu sekarang zamannya kalau Bu Fitri sering bilang itu generasi strawberry. Kalau saya menyebutnya tuh ibarat anak sekarang itu kayak pralon. Jobone paling atas yang tidak itu mau karena jadi opo kan gitu ya. Jadi kenapa ini penting Bapak Ibu? Resiliensi itu sebenarnya tidak hanya untuk siswa, tapi untuk kita juga Bapak Ibu guru. Okay? Karena resiliensi itu gambarnya seperti ini. Ibaratnya adalah pegas, semakin ditekan, ketika itu dilepaskan kan justru malah semakin naik. Dan itulah daya lenting. Jadi kalau peralon itu bijak, ya kan ya sudah remuk. Tapi kalau daya lenting itu semakin ditekan, semakin kita menerima tekanan, maka kita akan bisa naik dengan cepat. Itulah yang harus kita miliki untuk jurus ketiga yang saya terapkan. Namun untuk resiliensi saya menggunakan konseling. Dan dalam hal ini saya mencoba menggunakan konseling kelompok dengan subjek adalah anak-anak kesayangan saya 11 kali 3. Ini yang sering tidak masuk gitu. Karena dari laporan learning saya, adapun yang bisa saya laporkan adalah seperti ini. Jadi saya melakukan konseling kelompok bersama kelas 11 TK 3 dengan peserta siswa. Kemudian kegiatan dilakukan pada tanggal 15 Oktober di Ruang BK. Kegiatan konseling dilaksanakan pembelajaran pelajaran dengan penerapan metode atas sama dengan yang pertama tadi. Kemudian materi adalah resiliensi diberikan saat konseling kelompok. Kemudian yang terakhir siswa membuat tabel perbedaan growth mindset dan fixed mindset. Karena dalam materi ini Bapak Ibu, anak-anak kita arahkan untuk dia mempunyai growth mindset atau pemikiran yang berkembang. Oke. Jadi setelah kita gali permasalahan anak-anak, karena dari anak-anak ini ada dua yang memang menurut saya orang tuanya broken, di rumah dia sudah bermasalah. Jadi masalah itu dibawa ke sekolahan, sehingga kalau kita sebagai guru BK atau wali kelas tidak bisa mengeluarkan anak-anak ini, ya anak ini semakin hancur. Otomatis kita harus melek untuk kondisi anak-anak kita. Jadi harapannya kenapa saya adakan berbagai program ini karena saya ingin berbagi dengan panjenengan semua. Kemudian di sini untuk pelajaran kedua tujuan saya adalah guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Jadi untuk growth mindset ini memang saya berikan tabel tabel pembanding loh itu. Saya nggak bisa menyampaikan di sini karena di slide yang lain. Jadi anak-anak tak suruh baca itu perbedaan antara growth mindset dan fixed mindset. Kalau fixed mindset itu kan manusia itu tidak mungkin bisa berkembang. Jadi kalau kita A ya A, tapi kalau growth mindset itu mereka akan berkembang secara aspek ini, secara aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir sesuai dengan
potensi yang pribadi anak-anak itu dimiliki seperti itu gitu. Jadi beda-beda secara. Kemudian untuk aktivitas yang saya lakukan pada saat bimbingan, yang pertama menanyakan tentang hal yang paling membuat siswa merasa paling setia atau terpuruk. Dari 4 siswa itu 2 jelas anaknya langsung menangis karena mereka terpikir orang tua mereka yang sudah bisa. Ada yang memang sudah cerai, ada yang memang ya istilahnya kayak kesalahan jantung gitu ya, yang jangan tadi. Jadi anak-anak menangis, kemudian ini saya suruh anak-anak untuk berpikir kira-kira hal apa yang membuat mereka sedih atau terpuruk. Dari 6 itu yang 4 ya agak sedih, yang 2 sudah menangis. Kemudian untuk refleksinya, ini saya memberikan pilihan kepada anak-anak. Dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada anak tersebut, agar siswa memilih salah satu pilihan terhadap perasaan yang didasarkan. Jadi ada 2 pilihan. Apakah ada siap bangkit? Yang kedua adalah apakah ada mau menyerah? Kan gitu. Dan ini ketika saya ngomong ini, saya pun menyampaikan pengalaman pribadi yang saya alami juga. Bagaimana saya juga punya masalah pribadi, kita semua punya masalah pribadi, tapi ketika kita terpuruk, bagaimana kita bisa bangkit. Dan itu yang membuat anak-anak, oh iya, ternyata yang punya masalah lebih buruk dari saya itu banyak. Sehingga anak-anak yang saya panggil itu merasa dia moralnya diangkat kan gitu, sehingga nanti ke depannya dia bisa berpikiran untuk positif dan dia bisa bangkit. Untuk yang saya lakukan di refleksi yang kedua, kemudian konseptualisasi. Di sini saya menjelaskan tentang pentingnya resiliensi atau daya penting gitu Ibu, agar siswa memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Karena ini untuk daya penting sendiri, saya juga pernah merasakan hal yang paling terpuruk di hidup saya. Dan kemudian itu bisa saya tularkan ke anak didik saya. Itu juga salah satu pengalaman yang kita miliki, itu juga akan berimbas kepada anak-anak didik kita. Tapi kalau kita merasa hidup kita biasa-biasa aja, baik-baik aja, itu kadang kita mau memberikan share pengalaman itu agak sulit ya, mencari contoh yang lain kan gitu. Tapi saya yakin bahwa Ibu itu pasti punya pengalaman pribadi yang dimana panjenengan itu ada di saat yang terpuruk dan kemudian panjenengan bisa bangkit seperti saat ini. Kemudian yang terakhir untuk aplikasi yang saya lakukan kepada anak-anak yaitu dulu memberikan untuk beasiswa untuk membuat domensa. Jadi anak-anak itu saya suruh untuk membuat rencana ke depan kira-kira dengan permasalahan yang ada, kemudian dia mau untuk bangkit, kira-kira apa yang mau kamu lakukan ya. Saya suruh mereka untuk berpikiran positif, akhirnya mereka membuat dan menuliskan beberapa rencana ataupun impian mereka untuk untuk merealisasikan progres mereka ya, seperti itu gitu. Jadi harapan kita dari anak-anak yang kita konseling kemarin itu, anak-anak tersebut dapat keluar dari permasalahannya sehingga dia mempunyai daya penting ataupun resiliensi yang muncul dari dalam diri. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila dengan ada yang mau disampaikan dulu, mungkin cepat saja ya Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan praktek sosial yang sudah saya laksanakan. Jadi ada 2 tadi, ada kenali potensi untuk melihat potensi anak-anak dari gaya belajar ataupun kecerdasan majemuk. Yang kedua adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya daya penting ataupun resiliensi. Dari 7 jurus tadi ya Bapak Ibu. Jadi memang saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena memang dari 7 jurus ini kalau disampaikan itu luar biasa. Ini dari untuk guru BK loh, untuk semua guru itu luar biasa sekali. Makanya kalau saya mau share info mungkin nanti share apa namanya materi saja ya. Tapi kalau untuk penjelasan saya mungkin waktunya yang tidak cukup. Jadi memang ada 7 jurus gitu Bapak Ibu sekali lagi yang harus kita miliki semua sebagai guru. Yang pertama kita harus mampu mengenali potensi anak, yang kedua mengelola emosi, lainnya agak sulit Bu. Untuk kita melatih tim siswa ini agak sulit. Saya ketika bina dengan Pak Henry, itu rasanya kita di roasting terus Bapak Ibu. Yang namanya guru BK nggak boleh marah, guru BK itu harus sering oke lah kan gitu. Guru BK nggak boleh meminta PK, nggak boleh minta apapun dari siswa, nggak boleh marah-marah sampai kita nggak boleh mukul dan lain-lain seperti itu. Itu aja karena kan TK
regulasinya kita tidak boleh, namun realita di lapangan, apalagi saya, Bu Wahyu nih dan teman-teman yang siswa itu kan kita menghadapi anak itu kan kita menghadapi anak yang beraneka ragam, kadang emosi kita sudah tidak stabil gitu, itu kadang kita sudah pakai bahasa yang keras, kadang kita sudah pakai bahasa yang halus seperti itu. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Ini juga penting. Sebagai pribadi kita harus mempunyai daya juang yang tinggi Bapak Ibu dari kita terpuruk, sebab kita harus mampu untuk bangkit dari keterpurukan tersebut. Kemudian jaga konsistensi, ya, namanya guru, pengajar, mendidik, kita harus mampu konsisten di Bapak Ibu. Layani pulang, layani di lapangan, di apel, ngobrol di Bapak Ibu. Insya Allah yang dari sini sudah saya buatkan sertifikat sudah konfirmasi ke Pak Andi dan Pak Yoga dan Pak Malik sekali. Kemudian jaga jalin koneksi, kita harus saling berkolaborasi bersama Marta dengan yang enam. Selain koneksi, kita juga harus mampu berkolaborasi dengan teman sejarah. Ini penting. Kita di sini makhluk sosial, kita satu organisasi harus saling menjalin koneksi dan bisa berkolaborasi. Dan yang ketujuh adalah menata situasi. Kalau di modulnya yang nomor 7 ini malah tugasnya manajemen. Oke, benar ya Pak Andi, yang nomor 7 ini malah tugasnya di manajemen. Di situ untuk pengelolaan sekolah justru seperti itu. Ya mungkin itu Bapak Ibu ya, kalau dari pertanyaan saya kira cukup ya. Saya akhiri untuk berbagi dengan teman-teman di luar ini nanti bisa bersama.